dan ini kita masukkan ke sini seperti ini. Sekarang kita run. Nah, ini perhatikan teman-teman, kita run. Nah, seperti ini bisa kita lihat ya sama-sama. Di sini adalah kedalaman spoon pile ya, sebagai asbuilnya nanti, karena memiliki kedalaman yang berbeda-beda. Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar Dynamo ya. Jadi di Revit atau di produk Autodesk lainnya itu ada yang namanya Dynamo. Dynamo ini kegunaannya untuk mempercepat pekerjaan kita. Jadi bayangin aja kita placing spoon pile ribuan titik dengan bentuk yang tidak sejajar atau tidak beraturan. Itu bisa dibayangin kalau menggunakan cara manual pasti akan lama. Nah, di sini Dynamo sangat berperan. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, kalian harus punya itu file AutoCAD-nya, kemudian family spoon pile. Pada kesempatan ini kita akan coba placing spoon pile menggunakan Dynamo ya. Ini plan-nya kita buka dulu. Jadi ini saya sampel ya, ada plan jembatan yang di sini ada banyak titik spoon pile ya. Nah, ini kebetulan plannya lurus ya, linementnya ini lurus, bukan di tikungan dan bukan di area perbukitan. Ini di dalam kota. Jadi mungkin teman-teman kalau punya site yang lebih ekstrim ya, dan plan jembatan yang di area tikungan, nah itu sangat akan sulit jika hanya dilakukan secara manual, apalagi memiliki kedalaman yang berbeda-beda. Tahap as-built drawing itu pastilah titik satu dengan yang lainnya mempunyai kedalaman yang berbeda-beda. Nah, itu juga bisa nanti kita buat di Revit menggunakan Dynamo. Langsung saja, ini kalau kita mempunyai data seperti ini harus, untuk memudahkan ya, biasanya saya memisahkan ya. Jadi ini kita ambil, klik kanan, select similar. Oh, ini enggak ke bawah. Seperti ini kita copy, Ctrl C, kemudian kita buat lembar baru. Kita klik kanan clipboard, paste to original coordinate, kemudian Z, E, enter. Nah, di sini kita sudah mempunyai plan titik spoon pile. Nah, ini kita pecah, kita explode maksudnya. Ini kan masih menggunakan array ya. Kita explode, X, enter. Nah, ini sudah pisah ya. Setelah ini kita akan mengambil data koordinat dari setiap titik spoon pile ini. Caranya kita bisa ketikkan extraction, data extraction ya. Nah, ini kita harus simpan file ini terlebih dahulu. Oke, kita save. Kemudian di sini kita beri nama koordinat spoon file. Kemudian
kita save ke AutoCAD 2010 atau 2004, kita downgrade. Kemudian di sini ada create a new data extraction, kita next. Kemudian di sini kita pilih di sini create data extraction, kemudian kita save ya. Kita save di sini umpamanya demo 1, next. Ini kemudian kita next. Nah di sini kita pilih yang circle-nya. Jadi kan ini ada circle dan polyline. Jadi kita checklist yang circle, kemudian kita next. Nah di sini kita di kategori filternya kita pilih hanya yang geometri. Kemudian di sini yang kita centang hanya center X dan center Y. Jadi karena kita cuma butuh koordinat X dan Y-nya saja. Nah berhubung ini kita asumsikan sebagai desain rencana, jadi nanti kedalamannya kita buat sama semua. Nanti setelah itu kita buat yang kedua itu as build drawing dengan kedalaman yang berbeda. Setelah ini kita next. Nah kemudian ini kita checklist output data to external file. Nah, kemudian kita pilih lokasinya di folder di sini. Dan kita save, kita next, kita finish. Nah di sini kita punya file koordinat spoon file. Kita buka Excelnya. Nah ini setelah terbuka, ini kita delete. Jadi kita hanya mengambil ini ya, angka-angkanya saja. Kolom A dan B kita delete seperti ini. Nah seperti ini. Kemudian ini kita blok ya. Kemudian di sini kita ganti menjadi convert to number. Nah seperti ini. Jadi kita sudah punya data kolom A dan kolom B. Ini semua adalah koordinat file ini. Nah, setelah ini kita langsung masuk ke Revit ya. Kita buat new project. Di sini templatenya kita bebas saja ya. Saya menggunakan metric construction template. Kita oke. Setelah ini kita ke insert link cat. Kemudian kita pilih kita menggunakan koordinat spoon file. Di sini kita import unitnya ganti meter. Positioningnya bebas ya, cuman di sini saya menggunakan auto center to center. Kita open biar di tengah seperti ini. Nah setelah ini kita klik di sebelah kiri ini ada not share, kita ganti ke acquire reconcile. Setelah ini udah sesuai koordinat. Setelah disetting koordinat ya, di sini jangan lupa kita ganti dulu ke satuannya, manage project unit. Ini kita ganti meter, kemudian 3 decimal place. Oke. Seperti ini. Nah, di sini kita keluarkan base pointnya ya. Kita VV, kemudian kita cari di sini site. Nah, ini kita cek centang, kita project base point kita centang, survey pointnya kita centang. Oke. Ini
ini adalah offsetan ya. Jadi untuk informasi, tambahan informasi bahwa koordinat di dalam Revit itu adalah offsetan. Jadi bukan koordinat sebenarnya seperti di dalam AutoCAD ya, beda. Nah, jadi ini offsetannya yang nanti kita kurangi. Jadi semua koordinat ini nanti kita kurangi dengan koordinat offsetan yang ada di project base point. Oke, setelah ini kita ke manage ya, manage. Nah, di sini kita masuk langsung ke Dynamo-nya. Kita double klik aja. Nah, seperti ini tampilannya interface awal Dynamo. Kemudian kita di sini kita buat new. Nah, sepertinya kita taruh sebelah pojok sini. Jadi di sini ada projectnya ya. Nah, di sini kita yang pertama adalah, jadi kita klik kanan di dalam sini, kita klik kanan, kita cari aja apa, kita ketik aja file path. Jadi ini file yang akan kita ini ya gunakan, file. Nah, ini ada file path. Contoh ini kita ini dulu, kita besarin biar gampang. Path. Kemudian kita klik kanan lagi, file from path. Nah, ini ada file from path. Oh ya, di sini settingannya kita ganti, jangan otomatis tapi kita manual aja, nanti kita run sendiri. Jadi, seperti ini. Nah, ini kita hubungkan seperti ini. Setelah kita cari lagi data import Excel. Nah, ini data import Excel. Ini kita masukkan file ke file ya. Ini kita kawinkan. Nah, di sini kita butuh kode blok ya buat sheet name-nya. Jadi Excel-nya ini di sheet name-nya itu namanya summary. Nah, ini harus sama. Kita kembali ke sini, kita double klik kiri ya, double klik. Di sini kode blok summary ya. Jadi harus diawali dengan tanda petik 2, kemudian summary. Kemudian tanda petik 2 lagi, kemudian titik 2 seperti ini. Nah, ini kita hubungkan ke sheet name seperti ini. Nah, di sini kita file path-nya kita browse ya, jadi Excel-nya kita masukkan. Koordinat spoon file kita open seperti ini, kemudian kita run. Nah, di sini kita mempunyai 820 data. Ini adalah XYZ-nya ya. Setelah ini kita sederhanakan. Jadi kalau di sini kan ada sub-subnya ya, banyak. Ada ini, ada apa namanya, kategori-kategorinya. Ada list, terus 0 list, kemudian masih ada 0 1. Nah, ini kita sederhanakan menggunakan list transpose. Nah, ini kita list transpose, kemudian kita masukkan data ke list, kemudian kita run. Nah, ini kita sekarang mempunyai data seperti ini ya, terlihat perbedaannya antara yang kiri dan yang kanan. Jadi setelah di list transpose dia sudah tergolongkan mana file X dan mana file Y nya. Jadi kalau ini 0 nih X nya,
ya. Kalau yang di bawah nanti yang satu dia Y. Setelah ini kita search lagi get item at index. Nah ini. Nah di sini ini kita pin aja. Nah di sini list kita masukkan seperti ini. Kemudian ini kita copy, Ctrl C, Ctrl V seperti ini. Nah jadi ini nanti adalah yang list get item at index yang pertama. Ini adalah kita akan memisahkan ini X nya dan ini Y nya seperti itu. Tapi sebelum kesini kita harus membuat kode blok. Kalau di Excel ini kan ada dua kolom, jadi ada kolom A, ada kolom B. Nah di sini kita buat kode blok 0. Jadi kalau di Excel itu dimulai dari 0 seperti ini. Kemudian 1. Nah, ini kita sejajarkan ya biar lebih rapi. Kemudian 0 ini masuk ke indeks, jadi ini X ya, ini adalah Y. Sekarang kita run. Nah sekarang di sini itemnya kita sudah mempunyai 410. Nah ini adalah, jadi kalau sebelumnya di list transpose itu kita mempunyai data 820 ya. Nah ini 820. Begitu dipisah ini menjadi 410 ya. Oke, X, Y ini sudah dapat. Nah sekarang seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa koordinat di Revit adalah koordinat offsetan. Jadi kita di sini buat lagi pengurangan untuk data Excel yang ini dikurang dengan ini. Kita buat aja kategoris. Nah ini kategorisnya kita pilih yang ini, survey base point. Di site ini project base point. Kemudian kita search lagi all element of categories. All element, kita cari kalau nggak ada elemen, sorry. Element of categories. Nah ini all element of category seperti ini. Kemudian kita buat kode blok ya. Jadi kalau di ini project base point ini kan ada northing, easting. Nah ini kita buat kode blok ini. Oke. Kita double klik di sini, easting, sama west ya. Easting. Kemudian enter. Northing, easting, northing, south, seperti ini. Kode blok. Kalau sebelah sini jadi ini kategori, kita masukkan ke kategori.
Setelah ini kita cari value by name ya. Get parameter value by name, value get parameter value by name. Nah, di sini kita kontrol C, kemudian kita paste. Di sini elemen, masukkan ke elemen, tarik ke bawah juga. Di sini esting dan west-nya kita masukkan ke parameter name, northing dan south-nya kita masukkan ke parameter by name. Nah, setelah ini barulah kita kurangkan ya. Jadi ini biar sejajar, saya tarik di sini. Nah, kemudian di sini saya search minus kurang nih. Kemudian saya Ctrl V buat 2. Nah, jadi di sini ini yang atas kita taruh di X, kemudian yang bawahnya kita taruh di X juga, kemudian ini kita masukkan ke Y. Jadi ini dikurangi gitu ya. Koordinat AutoCAD dikurangi dengan koordinat offsetan yang ada di dalam Revit. Setelah ini kita run. Nah, di sini seharusnya kita mempunyai 410 data. Ya, tapi di sini hanya ada 1. Jadi caranya yang di minus ini kita klik kanan, kemudian di lessing ke cross product. Nah, ini kita centang, klik kanan, lessing, cross product. Kemudian yang bawah juga sama, lessing, cross product. Kemudian kita run. Nah, di sini saya sudah mempunyai 410 data X dan Y, X dan Y nya. Yang atas adalah X, ini data X, kemudian yang bawah data Y. Nah, di sini kan datanya masih mempunyai banyak sub ya, kayak yang awal tadi ada list, ada no list, kemudian di sini ada lagi subnya. Nah, ini akan kita sederhanakan. Kita klik kanan, kita ketik di sini flatten seperti ini. Kita Ctrl C, Ctrl V, kita copy paste ya. Kemudian ini masuk ke list, ini masuk ke list. Kita run lagi. Di sini kita lihat perbedaannya. Nah, di sini kita hanya mempunyai 1 sub. Jadi di dalam list itu ada 0, 1, 2, 3 seperti ini. Jadi di sini dimulai dari angka 0. Itu kenapa di kode blok yang ini itu kita mulai dengan angka 0 kemudian 1. Nah, seperti itu. Dan setelah ini kita klik kanan lagi, kita bisa cari di sini point by koordinat ya, ini by koordinat seperti ini. Jadi ini X nya masuk ke X, Y nya masuk ke Y ya. Kemudian di sini kita search lagi family type. Nah, family type nya di sini, kemudian kita cari lagi family by point. Instant by point. Nah, ini family instant by point. Jadi di sini poinnya kita masukkan, kemudian family type-nya kita masukkan seperti ini. Nah, ini family type-nya, ini kita masukkan family-nya.
Kalau belum ada di sini, itu harus kita load dulu berarti ke projectnya. Ya, kita sudah punya. Nah, di sini kita insert, kita load family. Nah, di sini nah, ini saya sudah punya family di sini. Kita open. Setelah itu kita ke ini lagi, family type-nya. Di sini, nah ini udah saya masukkan ya, spoon file diameter 60. Nah, ini seperti ini. Nah, ini sama-sama ya kita perhatikan plan-nya. Di sini family type-nya diganti, kemudian nah seperti ini teman-teman. Kita ke 3D. Sudah terlihat ya, sudah sesuai, sudah pas dengan titiknya. Ini bayangin aja teman-teman kalau punya ribuan titik ya, bahkan puluhan ribu mungkin. Ini Dynamo ini sangat membantu. Hanya cukup dengan seperti ini. Ini bisa kalian gunakan ke project-project kalian yang lain ya. Bisa untuk dermaga atau yang lainnya, kalian tinggal ganti ininya saja, family-nya seperti itu. Nah, ini kasusnya adalah perencanaan. Jadi pada tahap perencanaan kita merencanakan kedalaman spoon file itu sama sesuai NSPT-nya ya, tanah kerasnya di mana. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana jika kita perlakukan ini seperti as build drawing. Jadi antara titik A dan titik B ya, itu mungkin tidak sama dalamnya. Nah, langsung saja ini kita buka Excelnya yang tadi. Nah, di sini kita tambahkan untuk kedalamannya. Ini buat sampel aja ya. Kita buat random di sini 22 meter, 26, 31, 35, 27, 20, kemudian 35, 32, 23, dan 33. Ini saya copy, saya paste di sini. Ini buat contoh aja ya. Seperti ini, kita save, kemudian kita masuk lagi ke Revit-nya. Nah, ini ke Dynamo-nya. Ini ada item yang harus kita tambahkan. Nah, di sini di kode bloknya ini harus kita tambah lagi. Jadi ini kan kolom pertama, yang 0 kolom pertama, angka 1 ini kolom kedua. Kita buat 2 seperti ini. Ini adalah kolom ketiga, yaitu ini kedalamannya. Ini kolom ketiga. Setelah ini kita copy, list get item at index. Seperti ini, kita tarik ke sini. Nah, ini kita masukkan ke index. Seperti ini. Saya taruh
Z-nya ya. Kemudian kita di sini harus cek lagi family-nya. Kita double klik, nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke family type. Nah, di sini di div-nya ini harus kita edit ke instant parameter ya. Jadi kalau awalnya kita membuat menggunakan type, ini harus kita ganti ke instant dulu. Seperti itu, kita instant, kita oke. Kemudian di sini harus sama, nanti kita buat kode blok lagi di Dynamo itu dengan nama yang sama seperti ini. Kita copy aja, kita oke. Setelah itu kita load ya, load untuk project, override semua, kita override. Kemudian kita ke Dynamo lagi, nah, seperti ini. Kita klik kanan, set parameter by name. Set parameter by name, parameter set parameter by name. Set parameter by name. Parameter by name. Nah, ini set parameter by name. Kemudian kita taruh bawah aja. Kita di sini buat kode blok dep. Kita buka dengan tanda petik 2. Seperti ini. Nah, di sini family instantnya kita masukkan ke elemen, depth-nya kita masukkan parameter name, dan list get add index yang z-nya ini kita masukkan ke value. Nah, seperti ini. Setelah ini kita run. Oh ya, sebelumnya tadi harus kita save dulu ya. Jadi kita nanti punya 2 parameter. Saya ulangin aja. Ini saya hapus. Kemudian ini saya hapus. Ini saya save. Di sini placing spawn file perencanaan. Saya save. Kemudian kita buat lagi. Seperti ini.
elemen, set parameter by name, kemudian kita buat kode bloknya tadi, depth-nya. Instance-nya kita masukkan ke sini, depth-nya kita masuk ke parameter name, dan ini kita masukkan ke sini. Seperti ini. Sekarang kita run. Nah, ini perhatikan teman-teman. Kita run. Nah, seperti ini. Bisa kita lihat ya sama-sama. Di sini adalah kedalaman spoon file ya. Sebagai asbuild-nya nanti karena memiliki kedalaman yang berbeda-beda. Setelah ini kita save as lagi ke bashing spoon file asbuild. Saya save, kemudian saya close dynamo-nya. Nah, seperti ini jadi modelnya. Oke teman-teman, mungkin video kali ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar, selamat berkarya ya. Semoga video ini membantu. Jangan lupa di share ke teman-teman jika dirasa video ini membantu, biar banyak engineer Indonesia yang bisa menggunakan software BIM. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.